اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، وصل ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar, Allah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du,
فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tak terhingga tentunya senantiasa kita terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk dapat beramal ibadah, terutama pada siang hari yang berbahagia ini, yakni melaksanakan kegiatan yang amat mulia, yaitu ibadah salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Selanjutnya salawat beriring dengan salam, tak lupa dan tak bosan-bosannya juga kita menyampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat daripada perjuangan beliau, berkat daripada pengorbanan beliau memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, sehingga kita sebagai umatnya merasakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kali ini juga khatib tentu senantiasa untuk mengajak kita semua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklum bahwa pada saat ini, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan haji itu dimulai daripada bulan Syawal, kemudian bulan Zulqaidah, serta 10 daripada bulan Zulhijjah. Maka pada saat ini sebagaimana kita ketahui bersama, umat Islam berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji, berangkat ke tanah suci, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni naik haji, bagi orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan. Dan juga tentunya berkat daripada izin Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita sebahagian sudah berangkat ke tanah suci. Ada yang saat ini berada di kota Madinah, ada yang sudah sampai di kota Mekah, dan bahkan ada yang masih dalam perjalanan. Dan kemudian jamaah haji
yang notabene dari Kabupaten Aceh Singkil mungkin berangkat dalam waktu dekat. Dalam hal ini tentu harapan kita mudah-mudahan seluruh kaum muslimin wal muslimat, baik dari daerah kita Kabupaten Aceh Singkil ataupun seluruh dunia pada umumnya, kita doakan secara bersama-sama mudah-mudahan mereka dalam melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, Allah beri keselamatan dalam perjalanan, Allah beri kemudahan, serta Allah jadikan haji yang mereka laksanakan adalah menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, merupakan sebuah kebahagiaan, sebuah kenikmatan yang amat luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada segenap kaum muslimin wal muslimat untuk bisa melaksanakan ibadah haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kenapa demikian? Sebagaimana kita maklum bersama bahwa melaksanakan ibadah haji ini tidaklah bisa dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia. Hanya orang-orang yang telah Allah tentukan, yang telah Allah tetapkan. Bukan karena kaya, bukan karena sehat, bukan karena muda, bukan karena panjang umur. Betapa banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan harta yang banyak, mampu bolak-balik ke luar negeri, mampu ke Amerika, mampu ke China, mampu ke mana-mana pun yang mereka inginkan. Tetapi yang namanya untuk menginjak tanah suci, untuk melaksanakan ibadah haji, ternyata tidak semua kaum muslimin wal muslimat Allah berikan kesempatan, Allah berikan pertolongan, Allah berikan hidayah. Ditambah lagi memang kita sama-sama paham, sama-sama tahu bahwa bagi orang-orang yang Allah berikan karunia, Allah titipkan harta, walaupun sudah mendaftar sekalipun, tapi ternyata tetap juga, walaupun kita sudah penuhi cara-cara, baik mulai daripada materi dan lain sebagainya, karena memang terlalu banyak umat-umat Islam dari seluruh penjuru dunia yang ingin, yang cinta, yang rindu untuk ziarah, untuk sholat di Masjid Nabawi, untuk sholat di Masjidil Haram. Segenap kita sebagai umat Islam tentu ingin, tentu rindu, tentu bercita-cita, berharap, dan bahkan tentu di setiap doa-doa kita selalu meminta kepada Allah agar Allah berikan kesempatan berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hampir di setiap sholat kaum muslimin berdoa, jangan dulu Allah wafatkan, jangan dulu Allah panggil sebelum melaksanakan ibadah ini. Maka sudah sepantasnya orang-orang, saudara-saudara kita yang Allah berikan kesempatan berbahagia. Mereka berbahagia. Dan ternyata hadirin wal hadirat, hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, kebahagiaan itu bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, tetapi kegembiraan itu pun terasa bagi kita kaum muslimin wal muslimat yang belum Allah berikan kesempatan dalam melaksanakan ibadah haji tersebut. Kenapa demikian? Kebahagiaan yang mereka dapatkan adalah yang pertama tadi, kesempatan tidak begitu mendaftar langsung berangkat. Lalu kemudian sebagaimana dalil-dalil daripada Al-Quranul Karim, dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ternyata banyak sekali fadilah-fadilah yang amat luar biasa yang didapatkan bagi jamaah-jamaah yang berangkat. Apa dianya? Salah satu sebahagian daripada fadilah-fadilah tersebut, ternyata melalui dalil-dalil kita baca bahwa solat di Masjid Nabawi itu Allah ganjar, Allah beri lipat ganda 1000 kali solat di tempat biasa selain daripada Masjid Nabawi. Dan kemudian solat di Masjidil Haram itu Allah ganjar 100.000 kali lipat. Inilah yang membuat kita rindu. Ditambah mulai daripada kecil, kita sadar, kita tahu bahwa mulai daripada kecil kita sudah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada sebahagian di antara kita belum Allah berikan kesempatan untuk ziarah, untuk berdoa, untuk berselawat langsung di depan makam beliau. Dan demikian juga kita dari dulu, dari kecil diajarkan oleh orang tua kita untuk sholat menghadap kiblat. Kiblat kita adalah Baitullah. Dari dulu kita menghadap kiblat ke Baitullah. Tapi ada di antara sebagian kita, kaum muslimin wal muslimat, yang belum pernah secara dekat, secara nyata di hadapan kita untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Maka oleh karena demikian tentu harapan kita senantiasa kita terus berharap kepada Allah. Bagi kita yang belum Allah berikan kesempatan, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan beribadah di tanah suci kota Madinah dan kota Mekah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Melalui khutbah singkat ini maka saya ingin menyampaikan pendapat-pendapat para ulama yang dimana bahwa ada perselisihan pendapat. Kita sebagai umat Islam rindu untuk pergi berangkat ke tanah suci. Tetapi ada pendapat lain mengatakan bahwa kalau belum kita melaksanakan ibadah haji atau belum kita mendaftar sebagai jamaah haji yang tercatat, maka belum bisa melaksanakan ibadah umrah. Karena mungkin banyak di antara kita sudah mendaftar haji, atau bahkan ada dua pilihan. Sanggup kita umrah tapi belum sanggup mendaftar haji. Maka bagaimanakah kira-kira pendapat para ulama untuk menyikapi hal ini? Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang pertama adalah mazhab imam daripada imam, yaitu Imam Hanafi dan juga Imam Maliki. Kedua imam mazhab ini berpendapat bahwa ibadah umrah itu adalah sunnah, bukan wajib. Mungkin inilah pendapat ulama yang mengatakan bahwa kalau belum berangkat haji, belum melaksanakan ibadah haji atau minimal belum mendaftar haji, maka belum boleh berangkat umrah. Sementara kita rindu, sementara kita ingin. Mereka mengutip hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an umrati awajibatun hiya qala la wa an ta'tamira khairul laka. Yang sekira-kira artinya bahwa Nabi pernah ditanya mengenai umrah wajib atau tidak. Beliau menjawab tidak, dan ketika kau umrah maka itu lebih baik bagimu. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah Jumat yang dirahmati Allah. Lalu dengan ringkas pendapat yang kedua, mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Mereka berpendapat bahwa hukum melaksanakan ibadah umrah itu juga wajib. Sebagaimana mereka mengambil dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah. Lalu kemudian dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-umratu wajibatun kawujubil haji man istata'a ilaihi sabila. Umrah hukumnya wajib seperti wajibnya haji, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ternyata hukum umrah ini juga wajib. Jadi oleh karena demikian, kalau memang hukum umrah itu wajib, maka walaupun kita belum melaksanakan ibadah haji, belum mendaftar haji, ternyata dibolehkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Karena kita saking rindunya, karena kita saking inginnya mendapatkan fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ziarah, dalam melaksanakan ibadah ke tanah suci, maka menurut pendapat dua imam mazhab ini diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umrah sebelum melaksanakan ibadah haji. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Lalu kemudian kita lihat di dalam sebuah hadis, anna Ikrimah bin Khalid sa'ala bin Umar radhiyallahu anhuma anil umrati qabla al-haji faqala la ba'sa. Qala Ikrimah, qala bin Umar, i'tamaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabla ayyahujja. Bahwa Ikrimah bin Khalid bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang melaksanakan umrah sebelum haji. Maka Ibnu Umar menjawab, tidaklah mengapa. Ikrimah berkata, bahwa berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu melaksanakan ibadah umrah boleh sebelum melaksanakan ibadah haji. Bahkan dalam keterangan lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah 3 kali melaksanakan ibadah umrah sebelum melaksanakan ibadah haji. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah, mungkin inilah khutbah singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama kepada diri pribadi Allah sendiri. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العظيم وفي آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد آمين يا الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا مجيب السائلين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم اجعلنا يا الله من أهل الحج والعمرة اللهم اجعلنا يا الله من أهل الحج والعمرة اللهم اجعلنا يا الله من أهل الحج والعمرة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة